Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai praktikum ini, saya akan memulai memperkenalkan diri. Nama saya Randi Edward Seraniwan dengan nomor induk mahasiswa 20050076. Saya dari Prodi Teknik Dirgantara kelas B. Pertama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan saya memilih praktikum ayunan matematis. Untuk alat dan bahan, yang pertama meter, yang kedua tali dan beban, dan yang ketiga busur, dan yang terakhir untuk sebagai alat peraga saya menggunakan regel pintu. Baik, seperti inilah tampilan dari alat peraga yang ditempelkan pada sebuah tembok untuk menggantikan alat peraga yang sebenarnya. Baik, sebelum saya melakukan praktikum, saya akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Percobaan pertama dengan panjang tali 75 cm dengan getaran 10 dan dengan kemiringan 10 derajat. Dimulai dari sekarang. Oke, di sini kita mendapatkan waktu sebesar 17,24 second. Percobaan kedua dengan panjang tali yang sama. Mulai dari sekarang. Di sini kita mendapatkan waktu sebesar 17,12 second. Percobaan ketiga dengan getaran yang sama. Di sini kita mendapatkan waktu 17,37 second. Sekarang diketahui panjang tali 80 cm. Pertama, panjang tali 80 cm dengan getaran 10 dengan kemiringan 10 derajat. Dimulai dari di sini kita mendapatkan waktu 17,89 second. Percobaan kedua dengan panjang tali 80 cm dimulai dari di sini kita mendapatkan waktu 18,16 second. Baik, saya lanjutkan dengan percobaan ketiga panjang tali 80 cm dimulai dari sini kita mendapatkan waktu 18,10 second. Baik, sekarang dengan panjang tali 85 cm. Baik, percobaan pertama dengan panjang tali 85 cm dimulai dari di sini kita mendapatkan waktu 19,03 second. Percobaan kedua dengan panjang tali 85 cm dimulai dari sekarang. Di sini kita mendapatkan waktu 18,70 second. Percobaan ketiga dengan panjang tali yang sama 85 cm dimulai dari di sini kita mendapatkan waktu 18,80 second. Sekarang panjang tali akan dipanjangkan lagi menjadi 90 cm. Percobaan pertama dengan panjang tali 90 cm. Di sini kita mendapatkan waktu 19,24 second. Percobaan dua dengan panjang tali yang sama 90 cm dimulai dari mendapatkan waktu 19,28 second. Oke, baik, praktikum yang selanjutnya dengan panjang tali 90 cm. Percobaan ketiga dimulai dari baik, di sini saya mendapatkan waktu 19,33 second. Baik, saya akan perpanjang lagi talinya menjadi 95 cm.
Baik, percobaan pertama dengan panjang tali 95 cm dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 19,82 second. Berikut dengan panjang tali 95 cm percobaan kedua dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 19,86 second. Percobaan berikut dengan panjang tali yang sama dimulai pada percobaan terakhir dengan panjang tali 90 cm saya mendapatkan waktu 19,98 second. Baik, selanjutnya panjang tali akan dipanjangkan lagi menjadi 100 cm atau 1 meter. 100 cm. Sekarang percobaan pertama dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 20,33 second. Berikut percobaan kedua yang panjang tali yang masih sama dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 20,36 second. Percobaan ketiga dengan panjang tali 1 meter dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 20,25 second. Setelah percobaan dengan panjang tali 1 meter akan saya panjangkan lagi menjadi 105 cm. Dan akan saya lakukan percobaan pertama dengan getaran dan kemiringannya masih sama. Dimulai percobaan pertama saya mendapatkan waktu 20,80 second. Percobaan kedua dengan panjang tali 105 cm mendapatkan waktu 20,74 second. Percobaan ketiga dengan panjang tali yang masih sama 105 cm atau 1,5. Di sini saya mendapatkan waktu 21 detik. Setelah panjang tali 105 cm akan saya panjangkan lagi menjadi 110 cm. Baik, sekarang dengan panjang tali 110 cm saya akan melakukan percobaan pertama dengan kemiringan dan getaran yang masih dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 21,46 second. Baik, sekarang selanjutnya percobaan kedua 110 cm. Di sini saya mendapatkan waktu 21,17 second. Percobaan ketiga dengan panjang tali 110 cm. Di sini saya telah mendapatkan waktu 21,31 second. Baik, sekarang panjang tali telah menjadi 115 cm. Saya akan melakukan percobaan pertama. 21,84 second. Percobaan kedua dengan panjang tali masih sama 115 cm dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 21,75 second. Percobaan ketiga dengan panjang tali yang masih sama dan kemiringannya masih sama dimulai di sini saya mendapatkan waktu 21,90 second. Baik, sekarang panjang tali telah menjadi 120 cm. Baik, percobaan pertama dengan kemiringan 10 derajat. Di sini saya mendapatkan waktu 22,39 second. Baik, sekarang saya lanjutkan ke percobaan kedua dengan panjang tali 120 cm. Di sini saya mendapatkan waktu 22,64 second. Saya lanjutkan lagi dengan percobaan ketiga, panjang tali 120 cm. Dimulai. Di sini saya mendapatkan waktu 22,22 second.
Baik, selanjutnya akan saya panjangkan lagi talinya menjadi 125 cm atau 1,25 cm. Percobaan pertama dengan panjang tali 125 cm dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 22,72 second. Percobaan kedua dengan panjang tali yang masih sama. Di sini saya mendapatkan waktu 22,64 detik. Percobaan ketiga dengan panjang tali 125 cm dimulai. Di sini saya mendapatkan waktu dengan percobaan ketiga 22,70 detik. Sekarang panjang tali telah menjadi 130 cm. Akan saya lanjutkan dengan percobaan pertama dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 23,32 second. Percobaan selanjutnya dengan panjang tali yang masih sama dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 23,38 second. Lanjutkan lagi dengan percobaan ketiga dengan panjang tali 130 cm dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 22,98 second. Baik, sekarang panjang tali telah menjadi 135 cm. Akan selanjutnya dengan percobaan pertama. Di sini saya mendapatkan waktu 23,29 second. Percobaan kedua dengan panjang tali 135 cm dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 23,25 second. Untuk percobaan ketiga 135 cm dimulai dari saya mendapatkan waktu 23,36 second. Setelah saya melakukan percobaan dengan panjang tali 135 cm, akan saya panjangkan talinya menjadi 150 cm. Baik, percobaan pertama dengan panjang tali 150 cm. Saya mendapatkan waktu 23,86 second. Percobaan kedua dengan panjang tali 150 cm dimulai dari di sini saya mendapatkan waktu 24,04 second. Percobaan ketiga dengan panjang tali 140 cm dimulai dari saya mendapatkan waktu 23,91 second. Setelah saya ukur, sekarang panjang tali telah menjadi 145 cm. Sekarang percobaan pertama dengan panjang tali 140. Di sini saya mendapatkan waktu sebesar 24,10 second. Selanjutnya dengan percobaan berikut dimulai dari mendapatkan waktu 24,29 second. Nah, baik, sekarang percobaan terakhir dengan kemiringannya masih sama. Di sini saya mendapatkan waktu 24,26 second. Baik, sekarang setelah saya melakukan percobaan tadi, akan saya lanjutkan dengan analisa data dan perhitungan. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa semakin panjangnya tali akan berefek pada semakin lamanya waktu dalam ayunan matematis, sehingga akan berpengaruh pada perhitungan periode dan tentunya gravitasi pada masing-masing panjang tali. Setelah saya melakukan perhitungan periode, akan saya hitung lagi dengan gravitasi, lalu akan saya hitung dengan faktor kesalahan. Sekian dari saya, akan saya lanjutkan kepada perhitungan.
melanjutkan perhitungan dari praktikum yang baru saja saya lakukan. Di sini setelah membuat satu data pengamatan di mana dari percobaan panjang tali 75 cm hingga 145 cm atau 1,45 meter. Di sini saya sudah mengelompokkan semua waktu berdasarkan percobaan pertama, percobaan kedua hingga percobaan ketiga, dan saya sudah mencari rata-rata waktu dengan menggunakan rumus rata-rata biasa, yaitu jumlah data per banyak data. Setelah saya mendapatkan data tersebut, saya langsung saja turun ke analisa data. Pada perhitungan pertama saya akan mencari periode getaran dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu periode getaran sama dengan banyaknya waktu per banyaknya getaran, dengan keterangan T besar sama dengan periode dengan satuan second, T kecil sama dengan waktu yang dengan satuan second juga, dan N merupakan banyak data. Di sini saya akan langsung menggunakan rumus periode, akan tetapi saya akan mencari terlebih dahulu rumus rata-rata dari waktu dengan menggunakan banyak waktu yang saya sudah cari, atau rata-rata waktu yang sudah cari saya jumlahkan semua, dan kemudian saya bagi per banyak data, atau dengan kata lain saya mencari rata-rata dari waktu tersebut. Nah, rata-rata dari waktu tersebut saya jumlahkan dan bagi dengan jumlah data itu 15, hasilnya 21,156 second. Setelah itu saya masukkan nilai dari waktu rata-rata ini ke rumus dasar periode untuk mencari periodenya, yaitu 21,156 second dibagi dengan banyaknya getaran yaitu 10 yang menghasilkan 2,1156 second. Setelah saya mencari rumus rata-rata, saya akan mencari lagi perhitungan gravitasi. Di sini saya akan memasukkan nilai dari periode getaran ke dalam perhitungan gravitasi. Karena dalam rumus gravitasi sama dengan panjang kali 4pi kuadrat per T kuadrat, atau periode getaran dikuadratkan. Dan keterangan G merupakan gravitasi bumi dalam praktek, L merupakan panjang tali, dan periode merupakan T besar. Untuk menghitung, langsung saya menghitung dalam gravitasi bumi praktek, saya akan menghitung terlebih dahulu rata-rata atau nilai tengah dari panjang tali, yaitu 110 cm. Bisa langsung dihitung saja, mulai dari 75 cm hingga 145 cm dijumlahkan semua dibagi dengan 15 yang menghasilkan 110 cm. Di sini saya konversikan dulu 110 cm ke skala internasional yang menghasilkan 1,1 meter. Lalu dimasukkan ke rumus 1,1 meter dikali dengan 4 dikali dengan 3,14 kuadrat per 2,11506 second, yang merupakan periode yang telah saya cari tadi yang ini. Saya masukkan ke rumus, dikuadratkan, menghasilkan perkalian pembilang yaitu 43,38224 meter dibagi dengan kuadrat dari periode tersebut, yaitu 4,47576336 second kuadrat. Hasil pembagiannya yaitu 9,6927 meter per second kuadrat. Nah, setelah saya menghitung perhitungan gravitasi terapan atau perhitungan gravitasi praktikum, saya akan melanjutkan dengan perhitungan faktor kesalahan untuk mencari berapa besar kesalahan saya dalam praktikum kali ini. Setelah saya mengetahui gravitasi bumi yang saya hitung dalam praktikum ini, saya harus mencari tahu tentang gravitasi bumi yang sebenarnya berdasarkan nilai yang ada, yaitu 9,808 meter per second kuadrat. Lalu saya masukkan ke rumus. Rumus dari faktor kesalahan adalah nilai teori dibagi nilai praktek per nilai teori kali 100%. Nah, di sini 9,808 merupakan nilai teori dari gravitasi dikurangi dengan hasil dari praktikum saya, yaitu 9,692 meter per second kuadrat dibagi dengan nilai teori 9,808 meter per second kuadrat kali 100%. Hasilnya ialah 1,1827%. Dapat dibulatkan menjadi 1,2% faktor kesalahan. Nah, dari praktikum ini dapat saya simpulkan bahwa panjang tali berbanding lurus dengan periode
dan berbanding terbalik dengan banyaknya getaran. Nah, hal ini dapat diketahui dengan rumus dasar getaran tersebut, yaitu T sama dengan T per N. Bukan hanya itu saja, panjang tali juga berhubungan langsung dengan rumus gravitasi, sehingga semakin besar semakin besar ukuran dari panjang tali tersebut, semakin berpengaruh juga pada nilai gravitasi yang kita cari. Nah, sekian dari perhitungan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.